DPR kayaknya Diam-diam aja sih. aja Bang. Kemarin Ketua Komisi 3 ya, Bang Haji Habibur Rahman, itu Setuju-setuju aja ya. aja, memungkinkan kok katanya. Ya nggak bisa begitu. Ini kan politis ya. Jadi ketika kita tidak bisa lagi berharap dari parlemen, ya kita berharap dari siapa? Dari pers, dari akademisi, Masyarakat sipil. Makanya kita berkumpul di sini dalam rangka mengingatkan ini. Jadi karena background saya ilmu politik ya, ini ada konflik norma indikasi politik kekuasaan. Ini betul-betul ada indikasi politik kekuasaan, bukan sekedar persoalan administratif belaka. Lebih dari itu ya? Lebih dari itu, karena secara politik peraturan kepolisian itu jelas bukan sekedar teknis regulasi, melainkan juga menunjukkan ada ketegangan serius antara hukum dengan kekuasaan. Nah, masalah utamanya kan dari peraturan. Dari peraturan kemudian bertentangan dengan hierarki undang-undang. Kan dari situ tuh awalnya. Maka di sini kita harus melihat bahwa undang-undang itu kan produk yang disetujui, yang dilakukan antara pemerintah dan DPR. Artinya ini pembangkangan terhadap juga lembaga DPR dan juga presiden. Undang-undang itu ditekan oleh siapa? Oleh presiden. Dibahas di DPR, disetujui oleh presiden. Tapi masalahnya Bang, yang dibangkangi itu DPR dan presidennya berasa nggak bahwa dia dikangkangi itu? Nah, ini makanya saya ingin mengemukakan bahwa ini mengindikasikan logika politik kekuasaan lagi-lagi mengalahkan logika negara hukum. Kita negara hukum. Jadi atas nama kekuasaan tuh hukum disimpan. Hukum dimasukkan di dalam tas. Nah, dalam teori konstitusional demokrasi jelas menyatakan bahwa ketika lembaga eksekutif dan aparatur keamanan, dalam hal ini kepolisian, membuat aturan yang melanggar undang-undang dan juga menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi, ini dunia ya, bukan Indonesia saja. Ini kita ngomongin global nih, ada global nih. Maka ini disebut pembangkangan eksekutif yang dilakukan oleh kepolisian atau pembangkangan normatif terhadap konstitusi. Jadi seperti pernyataan Diandra, pertanyaan, ya itu. Ini ada teorinya. Jadi bukan ngomong berarti asal. Ini serius dong Bang? Serius. Dunia akan melihat ini. Bahwa Indonesia sedang menabrak konstitusinya sendiri. Para akademisi, baik itu hukum tata negara, pemerintahan atau politik, akan sama berpikirnya dengan saya. Berdasarkan teori itu. Apalagi kemudian kalau dilihat dari analisis relasi sipil dan aparat, maka ini adalah gejala repolitisasi polisi dalam teori civil security relation. Jadi polisi pasca reformasi ini itu didesain sebagai aparat sipil, tapi dalam kurung sipil bersenjata. Beda loh, kan? Kemudian dia harus netral secara politik, karena dia alat negara. Bukan alat kekuasaan. Bukan alat kekuasaan, bukan alat pemerintah. Nah, kemudian dia juga tidak boleh terlibat di dalam kekuasaan administratif sipil. Maka dengan cara dia menabrak itu, dia masuk ke ruang-ruang administrasi sipil. Seolah-olah dia sama. Dia sipil bersenjata, Bung. Bukan aparat sipil negara. Beda juga dengan undang-undang aparatur sipil negara yang mengatur yang boleh duduk di sipil negara siapa aja, syaratnya apa. Bukan dia jadi mengatur undang-undang ini. Nah, jadi secara politik juga peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2005 ini
menunjukkan kembalinya polisi ke ruang kekuasaan sipil. Sama dengan negara apa? Sama dengan negara-negara ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Fasis ini, Bung. Ngeri. Jadi ini kalau Indonesia jadi negara fasis. Ini penempatan polisi ini tanda-tanda fasis atau udah menuju ke sana? menuju atau ke sana. Kan ada batasan semua. Yang disebut lembaga-lembaga negara bersenjata kan juga harus diawasi. Harus ada layer di atas. Polisi juga nggak ada. TNI ada layer di atas, Kementerian Pertahanan. Polisi nggak ada. Makanya saya bilang juga ini harus dibenahi semuanya. Dia langsung presiden, nggak boleh. Kalau jadi presiden dia menjadi apa? Jadi alat kekuasaan. Nah, jadi besar potensi ini melampaui kewenangan banget ya Pak ya. Bahkan ini mengabaikan yang namanya law enforcement dan policy making atau penegakan hukum dan pembuatan kebijakan. Nah, saya kebetulan betul-betul disertasi saya kebetulan soal hubungan sipil militer dalam konsolidasi demokrasi, studi kasus penempatan militer aktif di jabatan pemerintah sipil era Jokowi dan Prabowo Subianto. Pas banget. Pas banget. Nah, di situ kemudian ada perbandingan dengan kepolisian. Jadi saya mengkritik dia. Ini boleh dengan alasan ini tidak boleh ada alasan ini. Pakai teori, nggak asal jeplak kata orang Betawi bilang. Nah, dalam teori Samuel Huntington itu disebut dengan objective civilian control. Nah, kontrol objektif sipil terhadap lembaga bersenjata, baik militer maupun kepolisian. Jadi kepolisian itu di banyak negara juga masuk di dalam lembaga angkatan bersenjata. Makanya era Soekarno TNI Polri digabung dalam angkatan bersenjata. Bukan eranya Soeharto loh. Itu sejak tahun 60 udah zaman Soekarno udah begitu. Nah, jadi karena polisi sebagai aparat keamanan sipil bersenjata, ini artinya tidak lagi murni sebagai sipil dan tidak lagi menjalankan tugas sebagai aparat negara yang profesional. Dari teorinya Samuel Huntington. Ini tetapi dia sudah masuk ke dalam ranah politik administratif sipil. Dia sebagai irjen misalnya. Loh, irjen yang ngawasi. Loh, dia jadi berkuasa betul. Sebagai sekjen? Iya, sebagai dirjen? Iya. Jadi memang menurut saya ya boleh dia menduduki jabatan pemerintahan sipil. Tapi harus dengan undang-undang, bukan peraturan. Nah, harus kita pilih mana yang kira-kira ada kaitannya dengan tugas keamanan ketertiban masyarakat. Kamtibmas dalam penegakan hukum untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Kayak misalkan di 17 itu ada OJK, Bang. Itu hubungannya apa sama polisi, Bang? Nah itu kan Anda juga tanya kan. Saya jadi OJK, PPATK. Mungkin kalau ada fraud gitu. Kenapa Bang mereka nggak nunggu pensiun? Undang-undangnya dulu atau gini deh, atau kenapa harus sekarang aktif gitu? Apakah mungkin jadi conflict of interest nanti? Dia bisa lihat rekening orang, dia bisa lihat segala macam. Kalau profesional nggak apa-apa, kalau objektif nggak apa-apa. Iya, kalau kemudian ada kan kepentingan yang lain ya kan. Makanya kemudian ini kan sehingga dia punya dua komando kan kalau di situ. Komandonya di Mabes dan komando di kementerian ya kan. Nah, inilah yang disebut paralel dalam tanda petik dui fungsi itu.